Oh, Pak Julius. Ya, Silakan Pak Julius. Ya, Pak Agus. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Toto, apa kabar? Kabar baik Pak, kabar baik. Baik, saya mengikuti dari tadi apa yang dibicarakan dalam forum ini, yaitu tentang ilmu dan pengetahuan. Karena ilmu itu adalah untuk memahami sesuatu. Gitu. Lalu pengetahuan itu lebih tinggi daripada ilmu, kan begitu Bu ya? Iya. Oke, sekarang bagaimana ketika kita membaca hadis qudsi katanya? Mohon dikoreksi kalau saya salah. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Apa sebetulnya yang ada di balik hadis ini? Sehingga Cina itu betul ilmunya itu sudah begitu jauh dari kita, pengetahuannya dan ilmunya. Ini dari sudut pandang Islam atau agama kita. Ini bagaimana cara menyikapinya dia? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Toto? Ini ilmu dan pengetahuan lebih tinggi pengetahuan bagaimana dengan kaitannya dengan hadis qudsi kata yang menyebutkan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Apakah dengan pengetahuannya lebih luas di sana? Mohon dijelaskan katanya Bu ya. Ya pertama ini sejarah terminologi sendiri kan bergerak berkembang. Dulu ketika Nabi mengatakan begitu kan abad ke-7. Carilah ilmu sekalipun di negeri Cina. Sekalipun itu memang bukan hadis ya. Sebutnya beliau hadis. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, iyalah. Tapi setelah kita teliti ternyata itu bukan hadis. Betul. Itu. Tetapi itu memang ya diucapkan ya mungkin yang ngomong sahabat lah, bukan Nabi ya. Begini. Tapi sekarang kita bicarakan utlubul ilma walau bisin. Pada abad ke-7 yang di ilmu itu, pengertian ilmu pada abad ke-7 itu mencakup ilmu dan pengetahuan. Ya, sekarang kita sudah membedakan antara ilmu dan pengetahuan. Nanti ada pengetahuan khusus, ada pengetahuan umum. Kalau pengetahuan khusus seperti ilmu bahasa, ilmu etika, itu pengetahuan khususnya. Tapi kalau namanya nama-nama benda, nama-nama kota, ibu kota, nama sungai, nama jalan, nama benua, nama itu kan pengetahuan umum. Nah, kalau saya menanya sesuatu kepada Anda, Filipina ibu kotanya apa ya? Apa ibu kotanya Filipina itu? Manila. Ada orang, ntar dulu. Apa ya? Ntar Pak, saya mau mikir dulu. Jangan mikir, ini pengetahuan umum. Kalau tidak tahu, ya bilang tidak tahu, jangan mikir. Karena pengetahuan umum itu perlu dipikir-pikir. Bilang aja nggak tahu. Iya kan? Kalau pengetahuan khusus, Anda bisa mikir. Pengetahuan umum nggak usah mikir. Kalau tahu iya, enggak gitu aja dong. Pengetahuan itu kan beda. Nah orang kan mulai terperinci. Ya kan ada pengetahuan umum, ada pengetahuan khusus. Ilmu juga ada ilmu yang sifatnya paradigma biasa, ada yang ilmu yang paradigma eksperimentalis. Iya, kalaupun metodenya sama, deduksi dan induksi. Tetapi juga ada yang istiqra' tam, ada istiqra' nakis. Ada penelitian yang sempurna, ada sampling aja. Artinya random saja kan gitu. Secara penelitian acak. Lalu diambil kesimpulan umumnya kan ada metodologinya kan, tingkat errornya berapa kan ilmu pengetahuan itu. Iya. Sekarang kesimpulannya bahwa semua binatang ketika makan yang bergerak rahang bawah. Oke, saya setuju. Kadang lihat kucing, macan, ya kan, manusia, lihat ular, semuanya, semua binatang itu. Tapi dia lupa
tetap ada pengecualian. Ada satu binatang yang ketika makan yang bergerak ke rahang atas. Apa tuh? Buaya. Buaya. Tapi kan pengecualiannya kan satu itu kecil sekali. Oke lah kita terima. Apakah orang mengatakan bahwa logam itu ketika dipanaskan mengembang? Apakah orang itu mencoba semua logam? Ya enggak juga. Iya. Nah kalau namanya semua logam diuji semuanya sehingga habis logam itu sendiri. Nah itu namanya istiqra' tam, namanya satu penelitian yang sempurna. Nah yang mudah itu yang terbatas. Kesimpulannya 1 bulan itu ada kalanya 30 hari atau 31 hari kecuali Februari. Pada tahun kabisat menjadi digenapkan 29. Ya sudah hanya 12 kok bulan tuh. Nah istiqra' tam itu tidak selalu bisa terjadi. Ya. Nah kemudian ilmu bahasa. Apakah perlu eksperimental masuk laboratorium? Dulu kan tidak, sekarang linguistik itu juga menggunakan metode analisa juga sama, dianalisis. Seperti kita menganalisa kimia kan gitu, diuji coba kan berbeda pengetahuan ini dan terus berkembang. Jadi dalam itu bagus bahwa istilah ketika dimunculkan itu kita mesti tahu dulu ini istilah ini tahun berapa. Bisa saja istilah itu berubah menjadi ganti nama atau bergeser atau juga direvisi. Dulu pada waktu zamannya Orde Lama, Orde Baru, iya kan, Orde Lama dulu itu. Orang yang berkecimpung di bidang politik itu namanya politikus. Sekarang masih dipakai enggak itu? Tidak. Nah makanya ketika ada kita baca kitab lama gitu dari perpustakaan, seorang politikus, wah masa tikus? Ya kita lihat dulu dong. Nah istilah juga sama. Ketika ilmu diucapkan pada abad ke-7, maka maknanya berbeda dengan ilmu yang kita ucapkan sekarang. Karena dalam sejarah terminologi itu terjadi pergeseran makna. Bahwasannya negara pada zaman dahulu kala, sebelum kita belum mengenal suatu kebangsaan, negara itu yang penting ada raja, ada rakyat. Batas negaranya nggak perlu. Pokoknya ada raja, rakyat, sudah negara. Batasnya mana? Ya mana kalau ada negara ya bisa di zaman dulu saya tunjukkannya punya gue. Asal dia punya tentara yang kuat, negara yang kecil dilalap semuanya menjadi imperium kan begitu. Jadi kita jangan menyalahkan ketika masa negara ini kan harus ada batas wilayahnya. Iya kan sekarang. Negara dulu kan bukan begitu. Yang penting asal dia buktikan punya kekuatan militer, memaksakan kehendaknya kepada bangsa lain, ya itu namanya negara. Ya kan begitu persoalannya. Funduk juga funduk itu dari bahasa Arab. Di sana funduk itu namanya hotel. Kalau di sini pondok artinya tempatnya santri. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi kembali lagi bahwa carilah ilmu itu. Dan nyatanya orang Islam mencari ilmu kemana? Ya ke hutan-hutan. Ya mencoba dedaunan, obat-obatan, muncul para apoteker, Ibnu Sina dan sebagainya, mencari ilmu seperti Al-Biruni dalam metalurgi, ya kan, ada lagi belajar tentang navigasi, belajar tentang membuat perahu, belajar itu ilmu, yang belajar filsafat, mendalami bahasa, itu adalah bukan carilah pengetahuan dipisahkan, carilah ilmu berbeda ya. Sekali bilang ilmu ya included termasuk dalamnya
pengetahuannya. Saya kira kita kajian terus macam itu, dan para sahabat ya ketika diperintahkan mencari ilmu, saya nanya lagi, kemana cari ilmunya? Ke Yunani. Memang ada pesantren? Nggak ada. Kempek belum ada kok, Jombang belum ada. Apa yang mana kiainya? Ya kiainya Aristoteles, Socrates, Plato. Iya kan? Nah itulah, itu yang mereka cari. Jadi masih menyatu ya ilmu pengetahuan menjadi satu kesatuan. Jadi makanya utlubul ilma, carilah ilmu pengetahuan. Gitu selalu aja. Terjemahnya menjadi gitu. Jadi kalau tidak demikian kita menjadi salah paham. Dan banyak sekali istilah-istilah yang dulu ada sekarang sudah hilang. Sekarang banyak istilah-istilah yang kalau kita baca buku-buku pada zaman Orde Lama tuh, yang masih ejaan lama lagi itu kan udah istilahnya hilang semua itu tuh. Sekarang sudah bahasa Inggris semuanya. Perspektif, akumulasi, persepsi, apalagi intuisi, semuanya, plasterisasi, jambanisasi. Masih ada nggak sekarang jambanisasi? Masih ada nggak? Nggak ada. Plasterisasi. Ya itu kan artinya bahasa-bahasa kontemporer semacam itu kan muncul hilang. Nah, itu. Nah ini direkam oleh KBBI. Sebetulnya rekam aja. Nanti kata ini sudah tidak dipakai lagi. Gitu. Jadi bahasa-bahasa kacang itu banyak. Seperti kata buset loh. Nah itu kalau misalnya sejak zaman film Toha Pahlawan Bandung itu kan, ya, Rahmat Kartolo yang main tuh, buset gitu tuh. Ya kan tuh istilah semacam itu. Oke, saya kira begitu kira-kira. Iya.